Berani dan kontroversial membuat banyak pihak menilai sosok Basuki Cahayapurnama bukanlah wakil gubernur biasa. Bagaimana pandangannya tentang Jakarta dan pembangunan di Jakarta, juga perannya sebagai wakil gubernur? Kami akan ajak Anda berbincang dengan pria yang biasa disapa Ahok ini sesaat lagi. Basuki Cahayapurnama atau Ahok kerap membetot perhatian publik sejak mendampingi Joko Widodo menakodai Jakarta. Gaya komunikasinya yang blak-blakan, seringkali nyelekit dan menohok, serta kerap menerbitkan kontroversi. Suatu kali, sang wakil gubernur melontarkan ancaman bakal memenjarakan pedagang kaki lima PKL di Pasar Tanah Abang yang ogah dipindahkan saat penertiban. Sopan kalimatnya, Pak. Tapi saya tetap perintahkan, Pak. Setelah Lebaran, Pak, orang dagang di jalan tetap saya pidana. Pernyataan Ahok itu memercik kontroversi. Salah satu yang keberatan, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, anggota DPRD DKI Jakarta yang juga tokoh Tanah Abang. Alhasil, Ahok dan Haji Lulung sempat terlibat polemik. Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Kalau rasis saya lawan. Kalau rasis saya lawan, saya juga nggak suka. Kalau rasis saya juga nggak suka. Betul, kalau rasis saya nggak suka. Makanya nanti kita ngomong, terima kasih lah untuk tidak rasis gitu. Karena rasis saya juga agak cepat emosi. Di lain waktu, Wagub Ahok pernah menggunakan kata-kata seperti bajingan, bego, dan brengsek. Gaya komunikasi itu dikritik sebagian kalangan kelewat kasar, tak lazim, dan tidak efektif. Dalam teori komunikasi disebut low context culture atau konteks budaya rendah. Sebagian yang lain tidak memasalahkan gaya komunikasi Ahok lantaran memotong eufemisme yang berurat berakar dalam masyarakat kita. Mengapa Ahok memilih gaya komunikasi di luar orbit yang umum? Apa sebetulnya yang disasar sang Wagub? Gak ada capeknya gitu. Karena saya pakai uang saya secara pribadi tidak bisa tolong orang. Ya, bukan wakil gubernur biasa, itulah topik The Headlines kali ini, dan sudah bersama saya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa dengan Ahok, dan juga pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Terima kasih sudah ada, Pak. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri untuk kami. Kontroversi begitu. Itu adalah nyaris kata yang disebut ketika kita bicara tentang Pak Ahok. Kata-kata yang tajam, nyaris kemudian menyakitkan banyak pihak. Kan masih nyaris kan? Masih nyaris. Kalau masih nyaris berarti masih bagus. Tapi di berita kemarin beberapa hari yang lalu sudah muncul pernyataan, ini entah benar entah tidak, Pak Ahok mengatakan ya kita mulailah mengurangi kata-kata yang mungkin dikatakan kasar oleh sebagian orang. 3B lah saya sebut gitu. Betul begitu? Ya kita bilang kalau memang itu yang dianggap orang tidak suka, ya kita kurangin aja. Tapi kadang-kadang memang orang itu memang layak dimaki begitu sih, kadang-kadang kelakuannya begitu ya. Itu masalah di situ. Ini gaya komunikasi yang tidak biasa ya Bang Don ya? Iya, itu yang kita ini berkecimpung di dunia komunikasi Pak Ahok. Rasanya itu bukan komunikasi biasa, yang menurut berbagai teori dan pakemnya itu mengatakan orang harus talk right. Ya, kalau teori kan mesti I am okay, you are okay. Ya kalau selalu oke nggak oke gimana? Masa mesti ikutin teori terus? Ya tidak, saya tidak maksud untuk ikutin teori, tapi kemudian itu menjadi kekhasan, itu bisa komplimen dari orang, tapi juga bisa dapat kritik dari berbagai kalangan. Pak Ahok sendiri kalau dengar respon seperti apa ketika komunikasinya begitu? Ya kita suka bercanda begini. Mau jadi presiden saja sama gubernur DKI hanya 50% plus 1. Syaratnya kan? Ya, betul. Ya kalau yang positifnya masih di atas 50% plus 1 berarti masih oke kan? Uang yang pilih di atas 50% Ya, gitu. berarti. Kalau mau menin semua orang mesti selera semua orang ya nggak pernah penuh. Tidak menyenangkan semua orang, tidak bisa kita senangin semua orang, tapi juga kan tidak mungkin kita menyusahkan banyak orang juga atau membuat orang lagi. Makanya kita tinggal hitung yang susah berapa banyak. Kalau yang semua susah yang punya kepentingan pribadi ya biarin aja susah. Dasar dia kurang ngajar bertahun-tahun. Tapi kalau Pak Ahok katakan mengurangi kata-kata yang kemudian dibilang nyelekit gitu, apakah itu disadari bahwa kemudian tidak terlalu bermanfaat atau bagaimana?
Saya sih pikir gini ya oke lah kata-kata bajingan atau yang kampret, rupanya orang nggak suka kan. Ya kita kurangin lah, kalau masih ingat, kalau nggak ingat juga semprot aja. Itu bukan cermin bahwa memang DKI harus dihadapi dengan temperamen seperti itu? Bukan soal temperamen, sebenarnya DKI ini, persoalan DKI itu jauh lebih mudah daripada daerah lain. Kenapa? Karena kajian persoalan lengkap, kajian solusi lengkap. Kalau kita kata semua 10 orang diskusi di DKI, rata-rata 8 orang itu di atas saya. Akademisi tingkat akademiknya ya, akademisinya ya. Banyak ahlinya begitulah ya. Ya profesor, doktor, PhD. Kalau di kampung saya nggak bisa ketemu 10 orang, mungkin 8 orang di bawah saya tingkat pendidikannya. Jadi Jakarta lebih mudah sebetulnya. Nah masalahnya kamu berani nggak eksekusi? Karena setiap keputusan yang kamu buat pasti ada oknum dari yang melarat sampai oknum konglomerat terganggu kepentingannya. Bayangkan dia puluhan tahun merasa benar, boleh seenaknya, tiba-tiba Anda datang mau menegakkan peraturan. Tentu dia tidak suka. Artinya tidak saja cukup dengan tindakan yang tegas, tapi juga bicara harus tegas dan jelas seperti ini. Karena kita ngomong baik-baik dia nggak ngerti. Kita udah tetangnya baik-baik, dia nggak ngerti. Sama seperti kita sama anak kan. Kalau ada anak yang peka, kita pelototin, dia tuh udah masuk dia. Kalau dia main hujan gitu ya, pelototin dia udah masuk. Tapi ada anak yang nggak ngerti loh. Jadi gaya komunikasi itu memang perlu untuk Mesti Jakarta. didatengin kan, diteriakin kencang tau gak? Tapi ada anak juga teriakin nggak ngerti juga, dijewer gitu kan. Ada yang nggak ngerti masih pakai rotan dipukulin kakinya, ya itu seperti orang tua. Tapi bukan mau membunuh anak itu kan. Dan Pak Ahok merasa itu nothing to lose untuk mengatakan apa Saya kira untuk orang Jakarta yang memang kerja ngemplang-ngemplang tanah DKI itu layak dimaki-maki kok. Orang yang tinggal di Jakarta artinya ya. Bukan semua, ada yang menguasai tanah negara minta ganti rugi. Ya layak dimaki-maki, karena kurang ajar. Udah menguasai tanah negara, nyewa-nyewain dapat duit, mau diusir, mau minta kita ganti. Itu gimana rumusnya kan? Ada ungkapan bahwa boleh tegas, tapi juga harus tetap lembut. Ya tergantung. Dalam pandangan Pak Ahok. Sekarang mau lembut tuh gimana? Lembut nyolong. Itu kan tergantung kan? Iya. Iya, tapi kalau dikatakan bahwa gaya Pak Ahok ini kontroversial, Ya, tanggapan itu Pak kan Ahok. kata orang, biarin aja. Karena orang nggak biasa ketemu kayak gitu aja. Tapi dari dulu memang begini? Ya teman-teman kenal saya juga saya nggak berubah, konsisten aja. Jadi bukan Justru karena di sini lebih gampang Jakarta. bukan Kenapa? karena menghadapi orang Jakarta menjadi begini kan? Menghadapi orang yang memang nggak tahu aturan, yang diomongin baik-baik ngeyel gitu aja udah kita semprot. Jadi saya kira di Jakarta lebih enteng lah, kita nggak perlu latihan otak. Kalau di daerah mesti otak otot ya, mesti otot aja. Otot apa? Otot jantung, otot saraf, supaya nggak stroke gitu kan. Lebih parah sebenarnya. Salah loh, itu lebih tidak parah. Kalau belajar ilmu susah, belum tentu masuk ke otak. Tapi kalau otot kamu ngangkat besi terus pasti kebentuk otot, lebih mudah otot. Oke. Tetapi kemudian kalau yang dihadapi ya banyak orang yang kemudian kita bilang ngeyel gitulah, betul begitu ya, agak kurang ajar, agak ngeyel, sesuka sendiri, menentang peraturan, harus dihadapi dengan orang yang sangat berani, begitukah? Sebetulnya bukan soal berani nggak berani ya saya bilangnya. Ini saya suka cerita gini, ini ibarat naik kapal laut, penumpang ada nenek-nenek kecebur ke laut kan, nggak ada yang mau nolong, baru ada satu anak muda terjun menolong dia. Begitu naik ke atas semua bilang anak muda ini berani dong, dengan ombak besar kok terjun. Sampai ke dek anak muda tanya siapa yang jorokin gua jadi. Jadi sebenarnya Ini sama. Jadi yang terjadi kami tiba-tiba udah didorong orang Jakarta jadi gubernur wakil gubernur kan. Jadi udah sekalian berendang aja deh, bukan mau nolong orang, udah kecebur gimana? Masa mau kabur? Ini kalau lihat cara berkomunikasi begini, saya kalau jadi anak buah Pak Ahok itu ketar-ketir juga. Apakah Pak Ahok akan bersuara keras atau apa hari ini gitu? Enggak juga. Enggak juga. Sehat-sehat aja, nggak ada yang kena stroke tuh sini. Baik-baik aja, ini ketawa-tawa. Iya, karena begitu menjabat, kemudian yang pertama kali muncul adalah bagaimana rapat itu muncul di YouTube, gitu kan? Iya, itu Sekarang kan nggak kecelakaan itu. Sekarang nggak perlu muncul ke YouTube, kita udah bikin sistem. Saya tinggal lock, saya kunci semua anggaran Anda. Kalau dulu marah-marah dikibulin kan, begitu dia balik dia ketik lagi sendiri kan. Kalau sekarang saya udah ada sistem, saya lock. Nggak mempan ya itu ngupload di YouTube itu?
Orang kadang-kadang kalau orang memang gitu itu cuek aja. Dia bisa ngibulin aja kan. Nah, sekarang kita juga mesti pintar pikirannya sistem. Ada 3 kata yang kita catat ya, atau media catat dari Pak Ahok. Ada kata bajingan ketika anak-anak yang bajak Metro Mini, terus Anda bilang itu bukan anak-anak tapi calon bajingan. Lalu kemudian ada kata bego ketika orang datang ke dukun, para politisi, calon politisi datang ke dukun untuk cari suara. Lalu kemudian itu bego itu. Kita sebetulnya bisa buka praktek seperti itu untuk nipu-nipu orang bego kayak begini gitu. Lalu ada kata apa lagi satu yang berhubungan dengan saya tahu kalau boleh brengsek. Kata brengsek. Ya, kata brengsek. Itu ada hubungannya dengan ketika seseorang mengatakan atau media mengatakan mengutip orang DKI. Itu belum dibayar itu pegawai penjaga pintu air tuh. Anda bilang itu brengsek, itu fitnah gitu. Kata-kata ini kan soal kepatutan di depan umum Pak Ahok. Mengatakan itu gitu. Layak saya sebagai wartawan itu bisa bertanya seperti itu gitu. Kira-kira kalau ditakar sama Pak Ahok sendiri gimana? Biasa saja kah atau? Biasa-biasa aja. Lebih kejam yang korupsi, bikin orang susah. Nah, itu kan tergantung kan. Anda mau saya sopan-sopan? Iya baik. Jadi jutaan orang nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat karena saya tilep uangnya. Itu betul. Saya beli rumah di luar negeri, pegang US dollar. Anda suka yang model gitu? Saya akan lebih memilih kata-kata kasar daripada itu. Iya kan? Iya betul. Ya kalau mau pilih nggak usah kata-kata kasar. Mas saya nggak mempan, dibagi-bagi sudah nggak mempan ini. Jadi sebenarnya layak diomelin. DKI ini unik kata orang ya. Ada Pak Ahok yang sangat keras, ada Pak Jokowi yang kemudian agak, kalau boleh saya bilang berbeda gitu ya. Siapa Pak, bilang Pak Jokowi nggak keras? paling tidak Musiknya aja Metallica. jangan-jangan sedang memerankan sebagai polisi baik dan polisi Enggak juga. jahat. Tidak ada pembagian. Beliau sekarang udah bergeser kok. Oh. Dulu waktu baru datang kan kami tidak akan mempersoalkan masa lalu, semua kerja baik-baik. Yang penting kita sama-sama. Kemudian naik lagi. Udah mulai naik lagi nih. Temponya kan. Kalau yang tidak mau ikut, ya sudah kami tinggal. Nah, gitu kan. Jadi sekarang sudah dalam posisi. Sudah naik lagi kan. Ya. Kalau memang begitu terus, ya sudah ganti saja. Nah, naik lagi. Pecat aja udah. Nah, itu akibatnya tahu nggak? Itu teori bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita bilang mau pendidikan jadi pergaulannya jadi buruk lingkungan. Dia gaul sama saya jadi agak jadi merusak kebiasaan baiknya gitu. Tapi senang Pak Ahok karena melihat seorang pemimpin yang berkomunikasi apa adanya tanpa embel-embel atau handicap untuk pencitraan lalu sopan Namanya kreatif, Pak. baik. Itu namanya kreatif. Ngomong dulu baru mikir. Saya aja nggak tahu saya mau ngomong apa. Berarti kreatif dong. Apalagi orang kamu nggak bisa niru kan? Saya aja nggak bisa niru. Udah ngomong baru Begitu yang kepikir. kedua sudah beda lagi. Jadi kreatif kan? Nggak bisa ngulang juga. Ya, kan kemarin kita ada buat satu joke. Ini lucu nih. Kalau itu kamu mengikuti mazhabnya Yusuf Kala dong. Kenapa rupanya? Oh, sekarang beda. Kenapa Pak Yusuf Kala nggak mau diajak lagi dari Pak SBY untuk periode kedua? Karena Pak Yusuf Kala itu tipenya itu kerjain dulu baru mikir katanya. Kamu ngomong gitu kan? Nah, saya nggak sama dengan beliau. Kalau kamu kerja dulu baru mikir ya marah dong bos kamu. Orang kamu wakil awak sikil kok. Ya. Apa wakil? Awak sikil itu nggak ada kepala gitu kan bahasa Jawa kan. Karena wakil gubernur bukan. Nah saya kenapa Pak Jokowi tidak marah sama saya? Saya kan bukan kerjain dulu baru mikir. Saya kan baru ngomong dulu baru mikir kan. Kalau ngomong salah bos masih sempat negor. Kalau Pak Yusuf Kala nggak sempat negor lagi itu udah lakuin. Nah itu beda jadi macamnya beda. Kadang-kadang kan kita perlu melihat diri sendiri kan. Setelah berjalan pada satu malam atau setelah kita sampai di rumah kita mikirkan lagi apa yang kita sudah buat hari ini. Ya. Apa yang Anda pikirkan tentang apa yang sudah Anda buat pada satu hari misalnya? Gitu. Nah, Saya pikir gitu aja. Di sini gampang semua. Asal kamu siap mati aja. Itu saya selalu berpikir. Makanya saya bilang sama istri saya kalau saya mesti mati dalam tugas ini, kamu tulis saya situ mati adalah keuntungan. Bila perlu pakai 3 bahasa. nah, mati adalah keuntungan dan 3 bahasa apa saja bahasanya? Ya bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, jadi turis-turis datang bisa lihat kan kalau masih ada kuburnya. Kalau tanam di Belitung kan satu situs wisata baru tuh kira-kira. Mati adalah keuntungan lalu kemudian 3 bahasa itu. Iya. Mengingatkan saya pada Gus Dur dong Nunung. Dia bilang kalau saya mati tulislah di batu nisan saya di sini beristirahat seorang humanis sejati.
Lalu kemudian beliau bilang mati itu adalah untung. Tapi mati untuk apa, Pak Ahok? Untuk orang kepentingan orang banyak. Kalau kita bicara jujur, di Jakarta ini nggak ada yang persoalan lagi kok. Anda berani nggak eksekusi? Eksekusi Anda itu akan berakibat orang nggak suka sama Anda. Untuk orang yang terganggu kepentingannya. Itu aja, cuma butuh nyali. Itu cuma butuh latihan otot aja, otot nyali, otot jantung itu aja. Otot jantung supaya tidak langsung. Lagi kalau kita takut serangan mati, mendadak. kalau kita takut mati, apakah ketakutan mati kita bisa menambah kita sedetik lebih hidup lagi? Enggak juga. Dari mana keberanian itu didapat? Bukan soal keberanian. Takut juga nggak bisa membuat Anda hidup juga kan? Jadi sebenarnya ini bukan keberanian karena memang nggak perlu juga takut, nggak ada artinya juga gitu kan? Makanya kalau kita gunakan teori-teori para filsuf kan, termasuk Nelson Mandela kan bilang, orang yang berani itu bukan berarti tidak ada rasa takut, tapi dia bisa mengatasi rasa takut itu kan, menaklukkan takut itu kan. Saya kira ya sama aja. Siapa sih yang mau mati? Ini agak Pak Ahok, artinya tidak biasa. Kembali lagi tadi judulnya kan, Bukan wakil gubernur biasa. Wakil gubernur biasa. Karena saya masuk ke politik kan dalam kemarahan. Kita kalau di luar dulu kita ngomong di warung kopi, di kafe, seminar-seminar, kita aja bisa mengkritik pemerintah, dicuekin. Zaman dulu nggak ada online lebih susah. Karena kritik pemerintah juga belum tentu ditulis. Nah, saya hidup kan di lingkungan seperti itu zaman Orde Baru. Anda teriak apapun belum tentu ditulis. Bisa-bisa diciduk. Anda ngomong kalau dia lihat kamu agak keras didiamin. Nah, itu bapak saya bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Orang kaya jangan tantang pejabat. Jadi kalau mau lawan pejabat yang nggak benar, jadi pejabat aja. Jika Anda bersuara keras seperti ini, terutama melawan para koruptor, melawan orang yang menghambat kepentingan umum. Saya kan tidak benci orang. Iya tahu. Saya cuma benci kelakuannya. Saya tahu. Yang ingin saya katakan adalah, saya memahami sekarang bagaimana di sosial media Anda didukung begitu banyak orang. Begitu keras Anda ngomong, tetapi banyak sekali yang mengatakan setuju dengan Pak Ahok gitu, untuk ngomong seperti itu. Artinya ini mewakili betul-betul kepentingan orang di DKI yang sudah cukup lama marah melihat perilaku entah birokrat, entah siapapun yang menghambat kemajuan itu gitu. Terasa nggak begitu Pak Ahok? Ya kita kan monitor kan, ada teman-teman yang monitor. Makanya saya bilang orang jadi presiden gubernur cuma 50% plus 1 kok. Kalau yang nyelak kita di dalam sebuah forum komentar itu baru 10-20% atau 40%, ya biarin aja. Oke. Pasti akan ada pihak yang tidak suka, sudah pasti. Kan gitu ya. Orang Tuhan aja ada yang nggak suka. Kenapa kita mesti pusing? Tuhan aja nggak bisa membuat 100% orang suka. Kenapa mesti ribut gitu loh? Kenapa mesti jadi stres gara-gara nggak 100% orang suka sama kita? Nah, ini lama-lama kita yang kena stroke kalau begitu. Persoalannya kemudian adalah dengan gaya begitu, apakah cukup berhasil kemudian untuk memimpin Jakarta? Saya nggak tahu berhasil apa enggak. Menurut penilaian orang bagaimana? Kalau melihat kemudian mau bilang kita efisiensi gitu, cukup yang terjadi sekarang cukup baik. Maka itu orang yang menilai ya. Jadi kalau menurut saya oke aja kok. 1 tahun ini berjalan dengan baik. Buktinya saya masih hidup di sini enak-enak. Yang paling nyata tentu Pak Ahok, yang paling nyata misalnya kan ini kan yang selalu dikeluhkan adalah menyeret atau memandu birokrasi untuk lebih cepat ya. Iya. Lalu setelah Pak Ahok berkomunikasi dan bertindak seperti sekarang ini, birokrasi di DKI ikut tidak? Banyak yang bagus, tapi tidak semua. Kan kita Persoalannya bicara mayoritas, tidak bicara golongan semua, kan. Tapi secara keseluruhan kita cukup oke kok. Nanti tahun depan akan lebih kencang lagi karena eselon 2 banyak pensiun. DKI kan gitu, kalau kita mau copot orang mesti di eselon yang sama kan, bingung mau taruh di mana nih orang. Walaupun dia sudah tidak berkinerja baik, tetap kita harus pindahkan dia di posisi yang eselon yang sama, kan konyol. Nah, jadi harus menunggu karena sudah cukup berumur juga sudah. Tapi minimal yang lain oke lah, relatif baik. Artinya terasa pelayanan sudah lebih cepat, makin bersih. Ya walaupun tidak semua ya, masih ada 1-2 yang nekat. Tapi artinya mereka mulai takut.
Artinya mereka mulai tahu kita serius gitu loh. Kalau dulu kan masih berusaha mainin, dia pikir kamu Iya, bisa iya, apa. betul. Mereka masih berpikir 6 bulan juga kamu juga kebakar, hangus sendiri. Kamu marah-marah biarin kan. Lama-lama dia tahu kita nekat gitu, dia juga takut. Salah satu hal yang tadi kan marah-marah disebut diupload di YouTube, kemudian toh tidak berhasil, akhirnya di-cut anggaran saja lebih berhasil begitu kan Pak Ahok? Iya, dia enggak. Kita kemarin kita copot, dia main gitu kita copot. Kita copot itu. Begitu copot satu itu langsung semua ngerti. Saya bilang sama mereka kok, kalau nyawa aja udah saya mau taruh kok untuk perbaiki Jakarta Baru supaya jadi Jakarta Baru. Kamu mau gertak saya apa lagi? Tidak ada lagi lebih dari itu. Kamu juga nggak perlu bayangin saya dapat hadiah apa lagi. Kalau saya udah mati saya nggak butuh hadiah lagi. Ya itu yang saya pesan sampaikan kepada kamu yang mau nantang gitu loh. Iya, itu soal Jakarta. Tapi banyak orang juga mengatakan bahwa dan ini memang kenyataannya, Jakarta tidak bisa hidup sendirian tanpa daerah penyangga di sekitarnya. Gitu. Pasti. Mereka kadang-kadang kita berpikir lebih mudah untuk menyelesaikan mereka itu jadi presiden pindah Merdeka Utara. Dia tunggu-tunggu undang-undang megapolitan segala macam. Iya. Bikin partai nggak mungkin kuasai 50% plus 1 di DPR kan? Mungkin. Iya. Presiden Indonesia tuh lebih hebat daripada presiden Amerika. Kenapa? Karena di Amerika senator DPR bisa membuat undang-undang loh Pak, RUU. Kita nggak bisa. Revisi undang-undang atau undang-undang baru itu harus pemerintah dan DPR. Jadi itu satu presiden melawan 560 orang. Dan presiden punya hak untuk mengeluarkan Perpu. Ya persoalannya kan sekarang masih di Presiden Jakarta, powerful. bukan di Medan Merdeka. Ya, makanya kalau kita nggak bisa, maka kita cuma himbau-himbau aja kan, kita hibah kan. Kita juga nggak mau terlalu ribut, tapi soal bus mereka bantu. Ya. Kita ngomong baik-baik saja. Ya, itu kembali ke bargaining pemerintah DKI terhadap pemerintah pusat. Itu kan sebelum-sebelumnya seperti dua hal yang terpisah. Sekarang Itu bukan bargaining. apa kalau begitu? Ini soal Anda kerendahan hati saja gitu loh. Misalnya contoh, saya begitu tahu terpilih sama Pak Jokowi langsung tugaskan saya, kemana kami lakukan sowan salah satunya. Kami ke Dirut Kereta Api loh, Betul. Pak Jonan. Langsung saya sampaikan kepada beliau, kami Pemprov butuh kereta api. Betul. Langsung dia berubah. Nah gitu dong, saya belum pernah dengar nih pejabat di DKI ngomong kalimat itu katanya. Pak Jonan masih hidup, bisa tanya sama beliau kan, KAI kan. Terus apa yang harus kita bantu? Persimpangan sebidang, yang tidak sebidang, Anda bereskan. Mana datanya? Saya kerjain. Coba waktu itu mesti X-1. Selalu mesti 1 tahun mundur peraturannya. Ya. Mesti detail dulu. Dia bayangin, dia selama ini puluhan tahun kok nggak pernah bikin detail gitu loh, desain ini. Saya kenapa tidak mau rancang bangun saja? Nggak ada peraturannya Pak. Saya langsung kontak Pak Kuntoro, UKP 4. Minta bantu beliau panggil RKPP, mengeluarkanlah dokumen pertama untuk provinsi. Kalau untuk kementerian sudah nggak heran rancang bangun. DKI menjadi provinsi pertama yang ada dokumen untuk tender rancang bangun. Bukan yang PU, termasuk RSU Dekoja tadi Pak Gubernur juga baru groundbreaking di sana. Nah begitu udah dapat, pemerintah pusat bilang dia mau bikin elevated. Betul. Ya. Oh, itu nggak mungkin kita bikin dong tabrakan. Iya. Nah, kita tarik. Nah, udah terlanjur, ya sudah. Nah, ada kejadian ini orang baru ribut. Sebetulnya kami sudah melakukan sebelum kami masuk. Kami sudah sadar kenapa penting kita mendesak kereta api mengangkut 1,2 juta orang per hari. Kita paksa aja headway tiap 1 menit kereta api lewat. Kalau kamu nggak bikin di elevated atau underpass, macet nggak kira-kira? Kalau orang nunggu tiap 1 menit, kamu berani lewat tiap 1 menit, teng lewat lagi, teng, kamu nggak berani lewat. Kalau tiap 1 menit, Itu tabrakan tidak cuma 1-2 kali, bisa itu bolak-balik. mah mengerikan Pak. Saya nggak berani masuk ke jalur kereta api kalau tiap 1 menit. Menakutkan. Itu menakutkan. Tapi kalau Anda nggak mau paksakan itu, nggak bisa ngangkut 1,2 juta. Kalau orang. X-1 berarti baru mungkin tahun depan itu. Tahun depan baru mulai. Nah, itu soal kereta api. Udah keburu kejadian Bintaro. Yang lain apa lagi yang Anda datangin? Bus, angkutan. Ah. Kita juga bicara sama tetangga-tetangga itu, kita juga hibah mereka, bongkar villa, termasuk itu uang kita kasih, termasuk Yang di Puncak ya? termasuk mall, kita datangin mall yang ada di Bekasi, mau nggak Anda jadi park and ride di situ. Kita juga datangin kepolisian, pengadilan negeri, supaya bisa denda lebih maksimum. Datang kepada jaksa.
Ada soal lalu lintas kemacetan, satu hal itu yang kemudian orang bilang susah diselesaikan di Jakarta. Memang susah, tapi ini kan jadi menarik. Kalau kami bisa selesaikan jadi top dong. Jadi kalau susah itu baru menarik. Kalau nggak susah nggak usah. Tapi kita, ternyata gitu kan. karena belum juga dikerjakan dari dulu untuk berkomunikasi dengan pihak yang terkait di dalam situ. Nanti kita mau bikin, kemarin saya bicara sama Menhub. Gimana kalau tol itu didedikasikan satu jalur untuk bus? Karena kan jalan sudah tambah jalan berapapun nggak cukup kan. Sekarang kita mau pindahkan Soekarno-Hatta bandara ke Halim. Orang gimana belum ada monorer, belum ada apa-apa. Yang paling cepat ya bus. Nah, orang mau naik bus, kalau dia dari rumah di Bogor langsung di drop di mall, boleh pakai jalur tol cepat. Kalau naik bus macet, saya lebih baik macet di mobil saya kan. Tapi kalau ada dari Bogor ada bus yang boleh pakai jalur khusus, sampai Jakarta boleh pakai busway, lalu dia langsung di drop di mall. Lalu di mall dia langsung bisa jalan kaki kerja. Kami sediakan bus gratis tingkat untuk putar-putar seluruh komplek itu. Orang akan pindah ke bus. Itu yang akan dilakukan nanti 10 Januari kan itu ya untuk penggunaan Bandara Halim itu. Ya, sudah itu sangat kan dekat untuk tol itu. bus untuk Menhub, putusannya di tol. Ya. Tapi buat kami akan lakukan bus gratis, bus tingkat gratis. Ya, nanti dari Blok M sampai ke Monas itu ada bus tingkat gratis. Jalur lambat, kalau Transjakarta kan gratis, orang naik tangga kan malas. Kalau orang kantor keluar langsung naik. Terus dari Monas ke Kota Tua. Kita yang bikin seperti itu. Saya lihat bahwa jalan Pak Ahok sama Pak Jokowi untuk mendekati pemerintah pusat itu di-endorse kan sama mereka. Bahkan terkesan ada juga yang mau numpang politik di situ. Saya nggak tahu. Ya? Yang penting pusat baik-baik. Apalagi saya sama Pak Kuntoro kan baik. Betul. Dari dulu kenal Karena bapak dia saya di lama. Bangka, di rut PT Timah kan. Pak Iriana, Pak Kuntoro, terus Pak Mangindan juga kan lama di DPR. Jadi kita hampir semua kenal. Saya udah DPR, cukup hubungan Pak baik. dengan pemerintah pusat oke, dengan daerah-daerah penyangga, Oke. kepala daerah. Adalah 1-2 oknum yang saya bilang Depok daripada jual tanah, daripada itu daerah rendah, mending jual kepada kami. Bikinnya jangan campurin urusan kami kan. Saya bilang kalau air hujan kamu naik ke langit, ya aku nggak campurin. Masalah air hujan lu lewat ke rumah saya gitu loh. Iya kan, gimana nggak mau nyampurin? Tapi sudah pernah bicara langsung belum dengan wali kota Depok? Pernah ketemu biasa itu Pak Gubernur lah, tugas Pak Gubernur ketemu Gubernur. Iya karena kan keras sekali gitu loh, daripada jualah ke kami, jangan campuri. Ada uang untuk beli tanahnya kan, untuk bikin. Ada duitnya banyak gitu. Ya itu yang saya ingin mau tanya, karena pernah waktu sebelum jadi gubernur Pak Jokowi itu ke tempat studio kita, dia bilang tidak mudah, tidak sulit untuk bangun DKI. Uang ada, orang ada. Yang penting kemauan dan orang mau bersih. Sama berani mati aja. Iya. Kita tidak ada kepentingan. Kamu boleh cari salah saya. Dan uang banyak. Kita masuk 49 triliun. Sekarang sudah hampir 70 triliun. Tapi satu hal kalau kemudian seperti masalah di Depok ini ya, ketika tidak mudah juga untuk kemudian kita beli tanah di Depok untuk bangun tampungan air begitu. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalau dia nggak mau kita normalisasi sungai Tapi saja. akhirnya kita terima banjir masih juga. masih banyak cara kok. Persoalan banjir di DKI kan yang ulang-ulang mereka tinggal di daerah aliran sungai juga kan. Dan ini juga bayangin sungai itu gimana mau dinormalisasi. Jalan inspeksinya saja yang 7,5 meter itu 4 jalur mobil kan. Itu dudukin semua rumah-rumah liar. Nah kita contoh Pakin kita bongkar. Padahal tuh kalau itu dinormalisasikan, jalan inspeksinya dibuat kembali, bukan hanya mendapatkan jalan untuk menormalisasi sungai, tapi Anda mendapatkan jalan alternatif. Coba Serikan, nanti kita lagi uji coba nih, yang Raden Saleh nih, perapatan, yang Ciliwung. Kita hajar terus nih, yang rumah-rumah kumuh. Nanti ada jalur alternatif, itu bisa terurai. Jadi prinsip uraikan macet kan banyak jalur alternatif. Alternatif itu di mana? Ya di sungai. Jadi antara menormalisasi sungai untuk banjir sama jalan itu satu set sebetulnya. Ada yang berubah Pak Ahok, tidak-tidaknya secara sederhana kalau kita lebar di jalan ini, sekarang kan trotoar sudah lebar nih. Ya. Trotoar sudah lebar. Saya membandingkan berjalan sebelum ada trotoar dan sekarang. Itu luar biasa perubahannya. Anda tanam pohon di tengah-tengah tanam trotoar. pohon, lalu kemudian sudah ada kursi lagi. Ya. Ada di situ. Yang disekrup. Iya, ada yang berubah gitu dan orang kemudian merasa oh Jakarta lebih manusiawi karena dulu pejalan kaki tidak pernah diperhatikan. Walaupun belum semua, tahun depan kami mau habis-habisan untuk trotoar ini, termasuk taman.
Nah itu feedback dari publik seperti apa ketika itu? Saya tidak tahu banyak ya, kita sebenarnya tidak terlalu banyak pelajari juga. Tapi kalau kita lihat orang semua mengidolakan Pak Jokowi jadi presiden, artinya selama setahun ini apa yang beliau lakukan itu kan dianggap berhasil. Tugas saya kan sederhana, tugas saya itu hanya membuat beliau berhasil. Itu yang saya sampaikan waktu kampanye. Coba lihat rekaman kampanye saya. Orang tanya salah satu tugas saya apa? Sebenarnya tugas saya sederhana, membuat Pak Jokowi berhasil jadi gubernur DKI. Nggak ada tugas saya yang lain. Tidak ada perasaan bahwa gubernur, kan ini dari segi media yang kita lihat ya, Pak Ahok menonjol, Pak Jokowi menonjol, jadi ada matahari kembar begitu? Nggak ada, karena kita masing-masing berpikir. Pak Jokowi bilang, kalau bagi kerjaan mana mungkin ribut sih? Orang ribut kan bagi duit kali yang ribut. Kalau bagi kerjaan wakil mau ambil 90% juga ambil aja, saya beres. Mana ada yang kerjaan mau bagi-bagi gitu? Pak Ahok, jadi tujuannya nggak mungkin ribut. Tujuan kita jelas kan, hanya membuat otak, perut, dompet warga DKI penuh. Otak, perut, dompet penuh. DKI penuh. Sederhana. Mengingatkan saya, Rumusnya sederhana. Benigno Aquino sebelum tertembak di lapangan bandara di Manila, dia bilang gampang membangun Filipina. Kalau saya tidak bisa beri mereka makan kenyang, saya buka mulut mereka lebar-lebar. Karena kalau mereka ngomong sudah lupa dia lapar. Tapi kalau saya tidak mau mereka ngomong terlalu banyak, saya kasih makan kenyang-kenyang, sehingga kalau mereka kenyang, mereka tidak ngomong lagi. Jadi menarik ya, dompet, otak, dompet dan perut. Otak, perut, dompet. Kalau perut kenyang sehat kan, berarti bisa makan banyak. Kalau dompet ini daya belinya ada. Kalau otak penuh, ya macam-macam. Otak ini kan bisa ada otak seni, agama, rohani, pendidikan, mesti penuh. Jadi setiap rongga harus penuh. Sederhana tetapi bobot filosofi di belakangnya besar sekali. Itu keyakinan Pak Ahok. Ya tugas kita cuma itu kok, pemerintah kok. Itu gimana ngabisin uang sehemat mungkin, dapatkan uang sebanyak mungkin untuk membuat penuh otak, perut, dompet warga DKI. Happy, semua orang happy. Jadi visi misi nggak usah panjang, pusing-pusing. Ini kamu lakuin apa aja? Masa saya kasih tahu kepada dinas, kamu nggak usah pelajari visi misi yang pusing-pusing nih. Apapun yang kamu lakukan, kamu belanjakan, kamu pikir memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI nggak? saya membayangkan otak, perut, dompet warga DKI penuh. Iya, seperti luar apa biasa. itu ukurannya dompet penuh? Ukurannya gampang, ada ukurannya. Okay. Kita ada indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Betul. Kalau otak, kemampuan kamu belajar kan, kan dihitung berapa lama. Perut, kesehatan dari umur, peluang kamu hidup. Dompet, daya beli. Jadi semua bisa dihitung dengan angka. Kalau bicara dengan kondisi seperti sekarang ini, tidak gampang membuat itu gitu dan butuh waktu. Bukti kita udah lakukan setahun. Gimana caranya supaya dompetnya nggak kempes? Gimana supaya perutnya bisa penuh? Betul. Ya kan? Pikiran juga tenang. Kasih kartu Jakarta Sehat. 5 tahun masa kerja itu bisa berhasil? Ya saya pikir sih kalau untuk mengatasi banjir mungkin tidak bisa menyeluruh ya 5 tahun ya. Macet juga mesti tunggu MRT segala macam. Tapi untuk daerah yang penting pasti selesai. Karena saya cuma ingat pernyataan Pak Ahok, salah satu pernyataannya begini nih, kalau mau cepat beresin Jakarta, bakar setengahnya. Bukan beresin, itu bukan beresin. Itu ada LSM yang ngotot. Memaksa kita menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan izin. Itu karena ada oknum tertentu itu dia pengen meras orang mungkin, tahu nggak? Memanfaatkan kami karena orang itu tidak mau nyetor, manfaatkan tangan kami untuk membongkar. Terus ngotot, makanya saya bilang kalau Anda maksa saya bongkar peraturan seperti itu, setengah Jakarta dibongkar. Kalau kamu mau beres ya setengah dibakar. Itu ceritanya, kenapa bisa keluar kalimat itu. Wow. Pelanggar semua kok Jakarta kok. Rumah kita aja melanggar, taman di belakang udah jadi semen. Perumahan betul nggak? Dulu ada halaman, di semen ditutupin atap, jadi dari dapur. belakang sampai depan Semua langgar. Di bawah jembatan layang aja bisa ada. Nah, kembali ke soal otak, perut, dan dompet. Saya tertarik untuk itu. Penilaian Pak Ahok sekarang ini, dompet orang itu sudah isi seberapa? Jadi sekarang? Gini, cara buat dompet ya. Kita nggak bicara analisa lah. Iya. Yang paling sulit buat orang itu apa? Yang bisa nguras dompet dia kalau sakit. Betul. Bukan hanya tidak sehat, banyak orang nggak banyak ke rumah sakit. Maka kita bikin. Saya tidak mau mensurvei Anda layak tidak layak karena Anda punya motor atau punya TV warna atau punya mobil.
Karena itu bias. Kalau Anda kredit semua, kalau Anda punya hutang, Itu betul. saya mana tahu kondisi Anda. Karena masing-masing rumah tangga punya kesusahan masing-masing. Jadi kalau Anda sakit mau ditanggung semua, masuklah lewat puskesmas. Dan asal mau diopname di kelas 3, kami tanggung. Kalau orang mampu nggak mau di kelas 3. 10 orang, 8 orang, kamu nggak tahan dia nangis-nangis. Itu pertama. Terus kalau Anda mau sekolah, Anda nggak punya uang untuk jajan untuk apa, kita kasih kartu Jakarta Pintar. Itu tabungan Monas. Jadi itu kan memenuhi otak Anda. Dia tidak ada alasan Anda tidak mau. Kecuali Anda mau foya-foya. Nah, lalu yang ketiga itu apa yang kita lakukan? Kita mau lakukan transportasi yang murah. Makanya Transjakarta kita nggak naikkan kan 3,5. Oh, jadi Transjakarta tidak naik kan? Tidak naik kan? Kita subsidi. Lalu kita mau kasih bus gratis. Supaya Anda punya kebutuhan hidup lain turun. Lalu kita mau menyediakan banyak rumah susun. Bukan disewa, bukan dibeli. Tapi Anda hanya bayar restribusi. Toh itu cukup dari anggaran Pemda, sangat cukup ya. Kita mau bangun sampai 100-200 ribu rumah susun. Jadi orang Jakarta selalu akan ada yang kurang beruntung. Nah, kita juga membangun pasar rakyat. Supaya Anda kalau mau dagang, Anda bisa sewa harian. Bukan bayar 20 tahun seperti di mall atau berapa tahun. Nah, terus kita mau membuat pameran. Misalnya di Monas untuk Anda kreatif. Masalahnya di mana sekarang? Pak, kami kesulitan Pak. Kenapa? Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah satu di antara sedikit tokoh minoritas yang mencuat dalam belantara politik nasional. Putra Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini pertama kali terjun di dunia politik lewat perahu Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Dari sana Ahok naik tangga ke parlemen lokal dan lalu memimpin Belitung Timur tahun 2005. Gagal menjadi gubernur Bangka Belitung, alumnus Universitas Trisakti Jakarta ini meloncat ke panggung DPR di Senayan, Jakarta. Dia terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Golongan Karya periode 2009-2014. Di tengah jalan, tokoh anti korupsi pilihan 3 pilar kemitraan tahun 2007 ini menerima pinangan Partai Gerindra untuk dipasangkan dengan Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Hasilnya, tokcer. Jokowi Ahok melenggang ke Balai Kota. Duet ini akan memimpin ibu kota hingga 2017. Ahok mengaku misinya menjadi wagub adalah menjadikan Jokowi sebagai gubernur Jakarta yang sukses. Namun Ahok tetaplah seorang politisi. Spekulasi berembus tatkala Ahok bertemu Megawati Soekarno Putri bareng Jokowi awal Desember lalu. Adakah Ahok diutus Gerindra untuk menjajaki kerjasama dengan PDI Perjuangan? Pak Ahok, satu hal saya ingat tadi tentang bagaimana membuat Pak Jokowi berhasil sebagai gubernur DKI, begitu kan? Ya. Dan tampaknya kalau kita bandingkan dengan tulisan media sekarang ini, itu berhasil karena namanya disebut-sebut sebagai calon presiden, Pak. Terus menerus pula. Pak Ahok merasa Ya, saya kira itu ekses saja. Belum tentu beliau bisa ikut. Kalau PDIP nggak kasih, kan nggak mungkin nyalon kan? Iya, tapi sudah makan bersama dengan Ibu Mega di Tuku Umar. ada tanda-tanda disebut-sebut diplomasi mie Bangka kan? Bakmi Belitung. Bakmi Belitung. Itu saya bukan diploma, itu kan cuma kawan-kawan. Ibu Mega kan pernah ke Belitung makan bakmi, enak, terus ketemu ngomong-ngomong. Dibeliin kan nggak enak, kalau bakmi itu kan mesti langsung panas-panas, disiram, nggak mungkin dibeliin bawa kan. Itu makanya diantar. Masih ya udah kalau itu mau belajar saya bawa tante saya nih yang jago bikin gituan. Bukan karena perseteruan dengan Gerindra ya? Kok nggak ada, itu udah lama mau. Waktu hutnya Pak Salam Sirait, Ibu Mega udah ngomong, saya masih utang sama Pak Ahok nih untuk makan mie nih katanya. Tidak ada tanda-tanda misalnya begini, Pak Ahok siap-siap jadi gubernur, Dek Jokowi nanti jadi calon presiden begitu. Nggak ada sama sekali ya. Kenapa nggak gosip Pak Ahok siap-siap jadi presiden? Loh, dari Gerindra kan? Kan dari Gerindra, bukan dari PDIP. Asal mau pindah PDIP. Ya, bisa juga gitu kan. Kenapa gosipnya nggak mau yang lebih seru gitu? Kenapa sih aku nggak mau jadi calon presiden, Pak Jokowi melulu? Saya bilang, bikin kacau aja. Kalau pakai tangga, gosipnya yang bagus dikit dong. kalau pakai tangga jangan lompat Pak satu-satu gitu. Jadi gubernur dulu gitu. Kadang-kadang kan leapfrog itu perlu. Zaman ini tuh jangan ikutin jejak orang melulu. Jadi lompatan kodok itu perlu. Rasanya mungkin begini, nanti Pak Jokowi tahun 2014, setelah itu tahun 2019. ikutlah Pak Ahok karena harus beresin DKI dulu begitu. Kita nggak ngomong Nggak pernah politik. pikir ya.
ketawa-ketawa aja banyak. Aku tuh stand up comedy di sana. Persiapan kau pensiun kan? Hah? Belum apa-apa kok sudah bicara pensiun, Pak Ahok. Kita mana tahu jabatan politik tuh nggak jelas, Pak. Ya, Anda sebetulnya tidak tergantung pada jabatan politik apapun. Ya, cuma kan di sini enak bisa marah-marahin orang kan. Bisa nolong orang nggak pakai duit kita, bisa marahin orang, nolong orang gitu kan, enak kan ini. Nah, itu sudah sangat menolong supaya duit untuk nolong orang tidak dimakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Nggak susah kok jadi pejabat sebetulnya. Lebih sehat saya lebih sehat kan. Lebih sehat. Lebih sehat, ya? Tetapi jadi pejabat itu ada rumusnya, Pak Ahok. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan itu dulu. Itu kan pejabat Birokrasi kelenger zaman dulu ya, gitu. Itu kan pejabat kelenger aja. nggak tahu sumpah jabatannya kan. Waktu sumpah terhormat betul dia sebut itu. Ketika Makanya saya bilang, dilaksanakan. apa beda saya sama pengusaha? Nah, Apa bedanya? Jadi pengusaha nggak ada sumpah jabatan. Kita ada sumpah jabatan, jadi kita lebih keren dong. Sumpah jabatannya. Kembali ke diplomasi Mi Belitung. Bakmi Belitung. Bakmi Belitung. Oke. Ada niatan pindah ke PDIP nggak? Saya dari dulu dekat sama PDIP, nggak pernah masuk PDIP. Atau ini omongan sejumlah orang gitu. Ngapain pindah orang di Gerindra, saya baik-baik aja. Oh, jadi Justru di Gerindra- jadi nggak ribut kayak kemarin cerita di media di itu ya. Gerindra itu ada kemungkinan jadi ketua umum loh. Oh, ini dia. jadi Satu hari kan? harus bersaing dengan Pak Prabowo. Enggak, Pak Prabowo nggak pernah jadi ketua umum, hanya ketua Dewan Pembina. Oh iya. Gerindra ini profesional nih, kayak perusahaan terbuka, keluarga yang dia kasih ke profesional walaupun belum terbuka ya. Kalau Golkar kan udah TBK, gitu kan? Karena ada beberapa hal, ya Pak Ahok ketika kemarin di media muncul keributan dengan Ini Gerindra. air minum asli kan? Air minum asli. Rasanya boleh diminum deh Pak. Kira cuma pura-pura doang taruh air minum. Bukan aksesoris. Ini air minum beneran. Iya. Saya jadi lupa kan. Itu teknik mengelabui pewawancara. Itu betul. Ada satu hal tentang keributan dengan Gerindra kemarin. Nggak Jadi nggak ada, pernah benar ya? ribut, Benar. Itu cuma kasus waduk peluit, itu menceritakan kembali. Saya hanya menceritakan kembali dalam sesi itu bahwa sebetulnya kalau kita jadi pejabat publik, Anda mengambil keputusan apapun pasti ada yang tidak suka. Termasuk Bahkan dari partai oknum sendiri? Di partai sendiri. Oh. Kenapa? Karena dianggap itu konstituen. Kalau Anda pengen menjadi anggota DPRD, dari orang-orang yang tinggal di daerah terlarang, Anda pasti tidak mau dibongkar kan. Karena itu suara Anda. Makanya saya sudah tegaskan, kita harus hanya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Oke. Kalau tidak ada perseteruan dengan Gerindra, kemudian ada juga suara-suara begini, Pak Ahok dengan diplomasi Bakmi Belitung itu adalah jembatan Gerindra untuk mendekati PDI Perjuangan. Wah, memang Barton tuh hebat aja asumsi. Tidak hebat, tapi itu kan boleh dong. Jawabannya apa? Orang Pak Prabowo, Pak Ibu Megawati lebih akrab dari saya kok, udah ada macam-macam daripada nyalon bareng. Ngapain lewat Pernah saya? nyalon bareng, Ngapain Pak. lewat saya? Diplomasi. Tapi enggak ya? Kalau lewat saya saya udah nggak dimarah-marahin dari anggota Dewan Pembina di Gerindra bilang saya ambisi. Oke. Makan di situ bilang ambisi mau jadi DKI 1. Ya salah tuh. Saya bukan ambisi DKI 1, saya ambisi RI 1. Karena presiden lebih berkuasa. Ambisi RI 1 dapatnya DKI 1, Pak. Ya, sebelum ke Merdeka Utara, Merdeka Selatan dulu. Merdeka Selatan dulu. Jadi ada dua sekarang yang bisa memberi warna pada Gerindra, Pak Prabowo sendiri sama Pak Ahok. Merasa nggak bahwa ada terasa ada persaingan perebutan konstituen antara Pak Jokowi dan Pak Ahok dari Gerindra dan PDIP? Kita, Tidak saya ada. pikir sih, saya baik-baik aja. Kita juga makan, kadang bareng Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kita baik-baik akrab kok. Media aja, orang luar aja pikir kami nggak baik. Kami baik-baik aja, makan kita malam, Pak Hasim semua. Tapi politisi baik-baik. memang begitu, Pak Ahok. Ya. Masalahnya Politisi kami itu bukan begitu. politisi. Maksud saya begini, politisi itu dia hanya diikat oleh kepentingan, lalu kemudian berteman seperti biasa, lalu kemudian ketika ada kepentingan dia makan temannya sendiri. Itu mungkin politisi. Yang kalau kita kan Ah. ngomong dulu baru mikir apa yang politisi. Kalau politisi mesti mikir dulu baru ngomong. Kita ngomong seenaknya aja. Ngomong seenaknya kok. Tapi siap ya Pak, jadi Jakarta 1 kalau memang itu Kalau mau jadi politisi kata Pak Taufik Kemas, Ya. jadi presiden harus mimpi jadi presiden. Kalau enggak, kamu bukan politisi.
Kalau kamu jadi orang politisi, misalnya jadi wartawan, reporter, pernah nggak mimpi mau jadi redaktur, pemimpin redaksi? Saya mimpinya menjadi pemilik media. Betul. Tapi mimpi kan di atas kan, pasti mimpi di atas itu kan. Nah apalagi politisi, kalau politisi Anda cuma mimpi nggak pernah mimpi. Mimpi Anda menjadi presiden. Ini hal yang sudah umum dibicarakan di masyarakat. Ya. Saya senang karena Pak Ahok di tempat ini, dan itu adalah milestone yang memperlihatkan pluralisme kita. Gitu. Anda orang Tionghoa, lalu kemudian bisa menjadi wakil gubernur. Lalu kemudian Anda sekarang punya mimpi untuk menjadi presiden. Ya. Dan di tengah-tengah situasi misalnya apa iya gitu, misalnya orang Tionghoa bisa menjadi presiden di sini. Ya itu tadi, saya senang. Saya bilang saya bahagia hidup bisa menjadi penentu keindonesiaan kita. Betul. Menarik kan? Betul. Yang nggak boleh dicoba kan mati. Semua boleh dicoba katanya. Nggak boleh dicoba cuma soal mati aja. Iya. Karena nggak bisa balik lagi kan soalnya kan. Iya. Kalau cuma mimpi jadi presiden kenapa salah? Minimal mimpi kita kalau kita jadi presiden seperti apa, itu kan jadi suatu masukan untuk orang yang betul-betul jadi presiden. Jadi dia tahu dong kalau Ahok jadi presiden apa yang akan dilakukan dia. Jadi kalau jadi presiden bisa ikut kan. Tapi sebelum jadi presiden benahi Jakarta dulu gitu kali Pak Ahok ya? Terserah, tergantung juga. Bung Karno jadi presiden bisa beresin Jakarta. Oh, saya lupa bahwa tadi lebih mudah membenahi Jakarta dari Jadi presiden. Merdeka. Ya. Dari Merdeka Utara dari Merdeka Selatan sebetulnya. Merdeka Selatan mampir ya Pak? Tapi kalau mau ke Merdeka Utara mesti Merdeka Selatan dulu supaya nyebrang Monas saja. Kalau dari Bangka Belitung nyebrangin Selat Bangka kayak hiunya dia repot ya. Kalau kita cuma jalan kaki doang nyebrang Monas. Kembali ke milestone pluralism tadi, saya tertarik untuk melihat bahwa kehadiran Pak Ahok ini menjadi monumen yang bisa dilihat oleh semua orang. Bukan saja mereka orang Tionghoa, tapi kelompok minoritas suku manapun atau agama apapun itu bisa dapat tempat di tengah-tengah situasi yang plural seperti ini, dan mungkin bukan mayoritas. Itu yang saya katakan. Kenapa saya tertarik ke DKI ada berapa hal. Saya kenapa nggak mau pulang ke Bangka Belitung? Saya bilang Bangka Belitung udah terlambat. Karena 2015 harus memasuki AFTA, Komunitas Asia Tenggara. Kalau 2007 kalian tidak mencurangi saya jadi gubernur Bangka Belitung, saya punya waktu 8 tahun menyiapkan ini untuk pertempuran AFTA. Makanya 2008 saya berusaha mencalonkan diri ke Sumut. Karena saya pikir kalau 7 tahun, front terdepan pertempuran AFTA itu adalah di Sumut. Kita bisa pindahkan barang dari Selat Malaka ke Samudra India itu hitungan jam dengan kereta api. Dan dari dataran rendah sampai tinggi ada di Sumut. Ya front terdepan hadapi negara Asia Tenggara di Sumut. Dan saya tidak bisa dicalonkan di sana. Nah kalau tinggal 3 tahun 2012, saya tidak sanggup pulang ke Babel. Karena 3 tahun dia nggak punya infrastruktur. Kalau tinggal 3 tahun, satu-satu tempat adalah Jakarta. Makanya saya target saya Jakarta. Saya kumpulin KTP kan, nah, kekumpul kan. Nah itu alasan pertama. Terus alasan kedua, apa yang saya lakukan, pemikiran-pemikiran saya, kalau saya di daerah tidak ada yang tertarik. Itu betul. Kalau di sini kan saya jadi sebuah showcase. Itu betul. Sebuah showcase untuk mempertontonkan bahwa stigma bahwa tidak ada pejabat yang mau melayani, tidak ada pejabat yang jujur, bahkan ada pejabat yang nekat pasang nyawa buat rakyat supaya bisa dapat keadilan sosial, itu salah. Betul. Saya buktikan, saya lakukan. Dan itu terbukti ya? Nah, itu kita lakukan. Nah itu Jakarta kan? Ya, itu memang menarik, karena gitu. panggungnya besar. Betul, dan media sorotan medianya besar, 70-80% exposernya besar. melihat. Nah, kembali ke soal tadi itu, karena kemudian kalau dilihat ya, Anda kemudian termasuk orang yang tegas tentang Lurah Susan, yang kemudian dipersoalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di belakang itu sebetulnya apa? Bukan di belakang seperti apa. Jadi kita tentu negara ini didirikan bukan melihat suku, agama, ras Anda, kinerja Anda. Kenapa tiba-tiba Anda merasa hanya suku tertentu, agama tertentu yang bisa memimpin republik ini? Artinya sudah saatnya masyarakat menerima bagaimana kinerja Oka. Dan saya senang ada kasus seperti itu. Dan kita Hal senang. yang 5 tahun lalu atau bahkan 4 tahun lalu susah dibicarakan orang. Ya artinya kan menarik. Dan Lurah Susan juga orang yang berani kan. Oke. Ya. Ini menarik. Terima kasih kalau gitu Pak Ahok sudah menyediakan waktu untuk kami. Sama-sama. Ya. Demikian perbincangan kami bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Terima kasih karena Anda sudah bersama The Headlines. Sampai jumpa.